Aku personally won't consider it as a burden sih Kak, sebetulnya. Kenapa? Karena memang sudah kewajiban kami untuk menjaga penampilan. Karena kan salah satu aspek daripada Duta Pariwisata yaitu 3B, Brand, Beauty, and Behavior. Yang dimana ketiga aspek itu memang harus dipenuhi. So that's why it's more likely responsibility, bukan burden gitu. Dan aku juga ngelihat bahwa Kang Nong ini sebuah peluang buat saya untuk banyak mempelajari soal pariwisata daerah juga. Karena going abroad for 3.5 years really makes me like, I really miss Indonesia. How can I actually be Indonesia? So I find a path, Kang Nong is the way. Untuk destinasi wisata sebetulnya sudah sangat menarik ya Kak ya. Cuma memang ada beberapa yang dapat kami highlight. Seperti contohnya pembuangan sampah. Let's say even though di provide pembuangan sampah, tapi masih banyak sekali nih teman-teman sampah-sampah yang berada di tempat yang tidak seharusnya. Bahkan waktu bersosial, waktu beristirahat. Jadi let's say, ini juga kayaknya teman-teman Kang Nong udah mulai ngeliat saya asli gimana. Karena kayak tengah malam udah di chat sama saya, tengah malam atau enggak bagaimana saya kerja itu agak sacet gitu loh, kok udah ngebahas ini gitu. Dan bagi waktunya memang harus sangat amat hati-hati. Halo Tribunar, selamat datang kembali di podcast Bincang Santai Tribun Banten bareng aku Amanda. Nah, hari ini kita kedatangan dua sosok inspiratif yang mereka ini nggak hanya smart, tapi baru aja terpilih sebagai Kang dan Nong Kota Serang 2025. Nah, di sebelah saya sudah ada Nong Farah Safira, yaitu Nong Kota Serang 2025 terpilih, dan di sebelahnya ada Kang Kota Serang, Kang Raffi Ahmad Falah, yaitu Kang Kota Serang 2025 terpilih. Halo Kang dan Nong, apa kabarnya? Halo Kak. Oke, baik ya kabarnya baik, ya? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya boleh nggak sih kalian kenalin diri dulu nih ke Tribuners? Sebenarnya siapa sih kalian ini? Boleh banget. Aku dulu? Ya, ladies first. Oke, baik. Halo Tribuners, perkenalkan nama aku Farah Safira dan akrab dipanggil Farah. Usia aku 21 tahun dan aku merupakan mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengambil jurusan informatika, sekarang berada di semester 7. Itu aja, cukup. Terima kasih Farah. Terima kasih. Baik. Halo semua, halo Tribuners, nama saya Raffi Ahmad Falah, biasa dipanggil Raffi. Saya adalah fresh graduate dari Tokyo International University dengan jurusan hubungan internasional. Saya berusia 23 tahun dan kesibukan saya akhir-akhir ini adalah menjalankan usaha di bidang oil and gas yang bernama Sapa Kusuma Energi. Oke, keren. Sebelumnya selamat ya telah terpilih menjadi Kang dan Nong Kota Serang. Wah, ini tentunya nggak cuman ada euforianya aja, tapi mungkin ada bebannya nanti untuk ke depannya. Nah, gimana perasaan kalian menghadapi proker-proker untuk 2 tahun ke depan ya? Iya. Oke. Siapa dulu? Mungkin Nong Farah bisa. Oke, baik. Mungkin perasaan aku kali ya, Kak. Iya, Gimana sih rasanya jadi Nong Kota Serang tahun 2025? Tentunya sangat-sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena ketika proses seleksi, itu yang mendaftar ada sekitar 130 orang, Kak. Oke, banyak banget Betul. Kemudian diseleksi menjadi 10 Kang dan juga 10 Nong. So that's why I feel so grateful. Kemudian juga pastinya bangga dan juga senang sekali. Nah, berbicara terkait proker, tentunya kita sudah menyiapkan ya, Kang Raffi. Proker-proker apa saja sih yang akan kami semua jalankan selama 2 tahun ke depan? Kang Raffi boleh ditambahkan? Boleh. Jadi kalau dari saya pribadi, proker-proker yang sudah kita kerjakan adalah saya pengennya kita tidak hanya fokus kepada proker individual, tapi proker tim. Keren, ya. Saya sudah menekankan kepada teman-teman saya bahwa proker-proker kita sifatnya akan kolaboratif, dalam artian kita proker banyak banget. 20 orang, kadang ada proker yang bercabang. Prokernya satu tapi ada cabangnya. Nah, di sini biar lebih efektif dengan jangka waktu 2 tahun, saya pengen prokernya itu sifatnya kolaboratif, artinya misal contoh, ada beberapa teman kita prokernya fokusnya di kuliner Kota Serang. Beliau membangun sebuah event atau booth untuk kulineran. Betul. Adapun misal ada beberapa teman yang fokusnya di content creating dalam melakukan promosi. Nah, dikolaborasikan. Adapun contoh misalnya kita prokernya untuk bersih-bersih, Serang bersih. Nah, saat festival
sekalian ngepromosiin bagaimana cara mengolah limbah yang baik. Seperti itu. Keren. Jadi berkesinambungan gitu ya. Harus. Selalu berapa namanya? Selalu mengikat satu Betul. sama lain Betul, gitu ya. harus. sekali. Oke. Nah, terus pertama kali nih kalian dengar nama kalian sebagai Kang dan Nong Kota Serang. Itu apa sih yang terlintas di pikiran? Kayak happy atau nggak nyangka ternyata aku. Nah, gimana Kang? You can go. Kalau saya pribadi jujur nggak nyangka. Karena kalau saya boleh jujur, Jujur. banyak banget orang-orang hebat sekitar saya di Kang Nong. Saya rasa 10 finalis ini adalah orang-orang hebat, berprestasi, mereka sangat berpotensi. Saya nggak pernah berekspektasi besar. Iya. All I did was just try my best to keep learning. Ke siapapun itu, saya nggak ekspektasi masalah title, juara. Ditambah lagi ada pun, saya rasa wakil 1 saya, wakil 2 saya pun adalah termasuk orang-orang yang hebat. Yang mereka itu pintar menjawab, berwawasan luas, kata-katanya sangat amat terstruktur. Justru saya malah belajar dari mereka. Yes. Pas saya mengetahui bahwa, nama saya yang disebut. Kalau misalnya dilihat di video, saya delay. Saya diam dulu, saya mikir, wait, what? Seriusan nih? Seriusan nih? Sempat nggak? Gitu Iya, kayak, hah? Shock. Loh, kok gini? Kok gitu? Saya awalnya kayak mikir dulu, serius nama saya nih? Kayak nggak nyangka aja. Oke. Karena Kang Raffi ini jauh-jauh lulusan Tokyo International University. Oke. Kang, nih sebelum kita kenal, kita mau tanya-tanya dulu. Boleh. Gimana pengalaman ya kuliah di luar negeri, di negeri orang selama 4 tahun? 4 tahun, Yes. 3,5 lah, Iya. karena COVID. Pengalamannya itu sangat amat diverse ya. Kita bertemu dengan orang banyak, kita bertemu dengan watak yang berbeda, ditambah lagi dari segi budaya pun sangat amat berbeda. Oke. Perasaannya pada saat itu memang culture shock itu di bahasa doang. Oh, Karena orang iya. Jepang itu udah sopan, santun, kurang lebih sama kayak Indonesia. Cuma bedanya di culture shock di bahasa. Saya nggak tahu cara ngomongnya gimana. Pada awalnya saya sempat pada hari pertama tuh saya nangis kayak, ya Allah ini nggak bisa, mereka bisa Indonesia aja gitu. Capek loh saya sudah bahasa Jepang. Nah, tapi satu hal yang saya pelajari dari budaya Jepang adalah bagaimana mereka selalu memiliki rasa kepemilikan dalam hal apapun, rasa bertanggung jawab. Memang terkesan toksik. Ada istilah namanya shigoto hentai. Shigoto hentai itu artinya, kalau shigoto kan artinya kerja. Hentai itu kan konotasi yang buruk ya. Iya. Jadi maksudnya adalah bukan mereka buruk dalam bekerja, tapi karena mereka sangat amat memegang teguh tanggung jawab atas pekerjaannya, di hari libur pun walaupun itu bukan tugas mereka, mereka bekerja. Saya bertanya, kenapa kalian begini? Kan kalian nggak dibayar. Saya nggak mikirin uangnya. Saya punya rasa malu dan tanggung jawab. Jadi terlalu giat bekerja Terlalu gitu ya giat Kang ya. bekerja. Dan sebenarnya kalau saya perhatikan, mereka itu stresnya bukan stres capek kerja, tapi stresnya karena sendirian. Most of them they're just feeling lonely. Akhirnya angka kematian yang cukup tinggi. Iya. Gitu. Tapi Kang Raffi sendiri gimana akhirnya bisa adaptasi nih dengan terutama bahasa Jepang ya? Iya. Kayak belajarnya kayak apa setiap malam harus ngapalin huruf katakana? Katakana, hiragana, kanji. Hiragana, iya. Gimana Kang? Jadi pada semester 1 semester 2 kita diwajibkan belajar bahasa Jepang. Dan saya itu bahasa pengantarnya semua bahasa Inggris, dan akhirnya saya belajar bahasa Jepang itu langsung ke masyarakatnya. Jadi saya benar-benar YOLO aja, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya part time. Saya juga part time, ada Keren banget. 3 sampai 4 part time saya kerjain di situ. Setiap kali saya ngerasa ngeblank, saya tanya ke mereka, ini bahasa Jepangnya apa? Gesture aja. Kayak misalnya ini apa gitu. Saya belajar satu per kata, akhirnya bisa belajar. Dan saya itu banyak orang yang bertanya juga kan, Kak Raffi kenapa sih kok balik lagi ke Indonesia? Iya. Pertanyaannya. Benar. Ya saya ngerasa penting bagi kami anak muda yang udah belajar keluar harus balik lagi untuk membangun negara sendiri. Oke, keren. Just to build something aja. Oke, benar. Jadi sesuatu di sini ya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia tepatnya. Oke. Terus Kang, selama di Jepang pernah merasakan kesulitan nggak sih kayak jauh dari orang tua, jadi nggak fokus belajar, kangen orang tua, jadi nggak semangat gitu. Pernah nggak sih kira-kira? Kalau misalnya karena saya adalah individu yang udah terbiasa jauh dari orang tua sejak SMP, jadi SMP tuh kegiatannya pramuka lah, pas gitu aja sing nginep-nginep luar loh, kayak udah kayak orang lupa rumah. Tantangan terbesar itu birokrasinya. Birokrasi kita sebagai warga negara asing, ditambah lagi di Jepang itu semua birokrasinya sangat rapih dan ketat juga. Jadi apa-apa itu semua tuh step by stepnya harus rapih. Kita kalau misalnya ada miss sedikit, misalnya contoh kok ejaan namanya beda, ulang lagi dari awal. Birokrasi seperti itu. Mungkin saat memasukkan suatu data, terus namanya nggak bener, kayak harus ngurus dari awal lagi gitu ya Kang ya? Betul, kayak contoh misal
kalau kita pindahan ke kos, Iya. jadi apartemen semudah ya udah tinggal pindah aja. Iya. Kalau di Jepang tuh kita nggak bisa, kita harus nunggu sebulan. Oke. Semua pendanaan, pendataan harus diulang lagi. Wah, ini menarik banget sih kisahnya Kang Raffi. Ini bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman yang nantinya pengen mungkin melancong nih ke Jepang untuk kuliah, untuk kerja. Nah, ya semangat ya Kang Raffi ya. Harus semangat. Harus semangat. Oke, Mau nah sukses sekarang harus semangat. iya bener harus semangat. Kita sekarang ke Nong Farah nih. Nong Farah, gimana rasanya waktu Farah Safira, Nong Kota Serang, gimana rasanya? Tadi seperti yang sudah disampaikan nih Kak, aduh perasaannya bercampur aduk, ada rasa nggak percaya, Oke. ada rasa bangga, kemudian ada rasa, aduh aku bersyukur banget nih, Iya, aku bisa sampai di titik ini. Kenapa? Karena memang 10 finalis itu luar biasa sekali Kak, bakatnya keren-keren, kemudian cara public speakingnya keren-keren, Oke. wawasannya pun nggak kalah luas gitu Kak. Iya. Jadi ketika namaku dipanggil, I was like, ini beneran aku. Am I really deserve to be receive that award? I was like that, kayak gitu. Cuma setelah dipikir-pikir dan sebagainya, we all deserve. We deserve this. Gitu. Sebelum jadi Nong nih, Nong Farah juga terpilih menjadi duta kampus ya, iya, duta betul, Kak. teknik dan duta Untirta. Nah, berarti sebenarnya udah biasa nggak sih hal-hal maju ngomong di depan banyak orang gitu. Nah, terus perbedaannya apa dari duta sampai menjadi Kang Nong, menjadi Nong Oh ini? iya, sebetulnya kan duta maupun Kang Nong dua-duanya sama-sama representatif nih Kak, Iya, benar. daripada instansi Oke, tersebut. Jadi keren. ketika di Duta Untirta pun memang sering lah yang namanya public speaking, kemudian MC, kemudian being moderator. Nah sebenarnya sama Kang Nong ini aku bisa bilang selaras. Karena Kang Nong sendiri pun sebagai representatif daripada Kota Serang. Oke, benar. Bedanya kalau Kang Nong untuk Kota Serang, kalau Duta Untirta ya untuk Universitas Sultan Agung Tirtayasanya kayak oke. seperti itu. Benar, karena kalian ini adalah duta pariwisata ya. Betul. Yang dipilih untuk menjadi wajah Kota Serang gitu. Jadi kalian yang harus mengenalkan Kota Serang ke luar kota ataupun bahkan kalau bisa luar negeri gitu ya. Keren banget sih. Terus nih, bagi kalian sekarang, aku mau nanya lagi, ada beban nggak sih? Beban kayak, aduh abis ini nggak boleh jelek nih, nggak boleh pakai celana bolong-bolong gitu. Maksudnya untuk personal kaliannya sendiri setelah terpilih Kang Nong itu seperti apa bebannya? You wanna go first? You can Ladies go first. Oh, ladies first. Okay. Aku personally won't consider it as a burden sih Kak, sebetulnya. Kenapa? Karena memang sudah kewajiban kami untuk menjaga penampilan. Oke. Karena kan salah satu aspek daripada Duta Pariwisata yaitu 3B, Brand, Beauty, and Behavior. Yang dimana ketiga aspek itu memang harus dipenuhi. Oke. So that's why it's more likely responsibility, bukan burden gitu. Oh iya, jadi bukan beban. Bukan beban ya, Bukan jadi beban. emang udah tanggung Memang jawab, kewajiban kami semua Oke. Kak, seperti itu. Kang Raffi mungkin mau menambahkan? Saya akan menambahkan mungkin sedikit aja karena sudah banyak yang diwakili oleh pasangan saya. Saya juga merasa hal yang sama. Ini adalah I don't really consider it as a burden or something that would hamper myself karena that's our duty basically. It's our it is. responsibility to Yep. represent Kota Serang, ditambah lagi kebetulan saya pribadi pun senang berpakaian rapi. Oh iya, kelihatan sih look-nya clean. Wah, ini bikin mata-mata perempuan. Enggak. Tertuju nih. Personal branding aja. Personal Branding aja. Jadi memang saya tuh emang orangnya seneng. I just love representing anything. I like representing because sebagai anak HI, aktivitas utama kita adalah how we could actually represent a country. But in this case, I represent an institution, which is Disparpora. Disparpora Kota Serang Kota ya. Serang, betul. Oke, keren banget sih. Wah, ini jawabannya emang mereka deserve banget buat jadi Kang dan Nong Kota Serang. Ini kalian keren banget. Terus, ada nggak sih sosok yang menginspirasi kalian selama perjalanan ini? Orang tua? Artis? Mungkin? Raffi Ahmad? Karena namanya sama. Iya. Ada kan? Kalau saya pribadi selama berproses, kalau misalnya di dalam Kang Nong sendiri, saya ngelihat Kang yang tahun sebelumnya. Oke. Wibawa yang dia berikan, karisma yang dia keluarkan saat berbicara, terus bagaimana beliau membawa diri beliau selama acara sebagai Kang Kota Serang 2023, itu saya perhatikan. Adapun beberapa, kita sempat berbincang juga mengenai program kerjanya, kira-kira apa yang bisa saya lanjutin, kira-kira baiknya seperti apa. Kalau misalnya mentor eksternal,
Saya mungkin fokusnya di beberapa public figure. Contohnya Bapak Tom Lembong, bagaimana beliau berbicara sangat amat konkret dan clear. Lalu ada pun saya ngeliat mentor public speaker juga, namanya Vin Giang, dia orang Vietnam tapi lama di Australia. Bagaimana beliau melakukan sebuah framework dan tips and trick juga untuk storytelling selama public speaking. Wah, keren. Jadi mereka berdua ya, maksudnya yang public figure ini yang menginspirasi Kak Raffi ya untuk mengikuti Kang Kota Serang sendiri. Oke. Kalau Nong Farah ada yang menginspirasi? Ada dong pastinya. Siapa? Kak. Boleh dijelasin Oke, ke Tribunar? Boleh. Jadi pastinya warga Indonesia tahu semua nih Kak, public figure yang aku sukai, aku banggakan I adore, yaitu Maudy Ayunda. Kenapa? Because she's representing that woman need also to apply karakteristik yang baik, kemudian juga harus punya pengetahuan yang luas, kemudian juga tidak bisa bergantung hanya kepada kecantikan. It's all about balance gitu. Dan juga bagaimana dia bisa merepresentasikan Indonesia. Dan menurut aku Maudy Ayunda sendiri ini memiliki sosok feminim yang I really adore itu. I wanna be like her gitu. So that's my. Dia feminim tapi independen juga gitu ya. Independent and feminim in one body, dalam satu orang, in one person. Keren. Terus apa awalnya yang bikin kalian pengen ikut Kang Nong? Iseng ah. Atau kayak aku ingin menggali potensi lebih lagi dengan mengikuti Kang Nong. Apa tujuan? Kalau saya pribadi sih, again, I really want to create something impactful. So everything have to start from the bottom. Everything have to start somewhere. Baby steps kan. Ditambah lagi aku sendiri pun alhamdulillah lagi merintis perusahaan. Dan aku rasa, let's see how could I actually collaborate between institutional government and private sector. Gitu loh. Jadi aku rasa, dan aku juga ngelihat bahwa Kang Nong ini sebuah peluang buat saya untuk banyak mempelajari soal pariwisata daerah juga. Karena going abroad for 3.5 years really makes me like, I really miss Indonesia. How can I actually be Indonesia? So I find a path, Kang Nong is the way. Dan ini adalah path yang terbaik ya. Yes, best path. Exactly. Indonesia. Jujur. Membanggakan banget sih Kang Nong. Oke, jadi kalau aku sendiri motivasinya ya Kak untuk mengikuti Kang Nong, because I've always wanna be the part of young generation who managed to promote the tourism identity of Serang city itself. Kenapa? Because as we know that Serang city got a lot of amazing history and also a strong historical heritage, let's say. Dan banyak juga nih tempat-tempat pariwisata yang belum diketahui oleh masyarakat. So that's why I really want to help to make Serang city more appreciated and more recognizable by the locals, either by the tourism out there. Gitu. Berarti ini tadi kan ngomongin tentang pariwisatanya nih ya kalian. Menurut kalian salah satu keunggulan pariwisata di Kota Serang nih yang wajib diketahuin sama banyak orang tuh seperti apa? Baik, kalau dari saya pribadi itu pariwisata. Menurut saya pribadi karena saya orang yang suka sejarah. Pariwisata sejarah. Serang Heritage. Yang Kota Serang punya ya, semboyannya, slogannya Serang Heritage. Sebagai kota warisan, kita punya warisan sejarah banyak banget, bagaimana dari zaman VOC, lalu perkembangannya dari zaman ke zaman, pembangunan kota, identitas kota sebagai kota sejarah. Contohnya di mana aja, Benteng Surosoan. Kalau saya pribadi, saya sangat amat menyukai Keraton Kaibo. Indah banget, serpihan gedung sisanya tuh kayak masih, wah, it's so monumental. Memperlihatkan kalau sejarah ini beneran ada ya. Iya. Ceritanya tuh sangat amat, it was very extraordinary. I could really imagine my head like, what would be happen back then if we don't have VOC and our own Kesultanan Banten gitu loh. It's something else. It was something else. Benar-benar. Karena itu juga yang kita pelajarin waktu sekolah nggak sih? Betul. Ya, betul dan sekali, Kak. Itu bukan cuma ada di buku, bentuk nyatanya ada dengan berbentuk itu yang ada di Banten lama salah satunya.
Nong Farah gimana? Sebetulnya aku pun gak jauh beda nih Kak dari Kang Raffi, because I am a big fan of Keraton Kaibon itself, and I am a big fan of Keraton Surosoan, and even Masjid Agung Banten. Karena little information nih Kak, kalau Masjid Agung Banten itu dia mengambil gaya arsitekturnya based on dari Tiongkok dan juga gaya Jawa, so that's a perfect combination gitu. Jadi itu menarik sih menurut aku, itu daya tariknya daripada Masjid Agung Banten seperti itu. Oke, jadi kamu kayak ingin mengenalkan. You have more? Saya boleh nambahin satu fun fact juga nggak? Boleh. Boleh banget. Asal nama dari Benteng Spellwick adalah Cornelis Spellman, seorang public figure dari VOC. Ya. Itu semenarik itu loh sejarah itu. Semenarik itu, sepanjang itu. Ini kalau dibahas bisa 5 hari nggak selesai. Bisa 5 hari, seminggu aja deh. Betul. Nanti mungkin kita bisa Sama bikin, Farah deh. Iya. mungkin kita bisa bikin podcast lainnya untuk fokus ngebahas masalah Sejarah. masalah Iya. sejarah dan juga pariwisata. Oke, terus menurut kalian sejauh ini sektor pariwisata nih apa sih yang kurang di Kota Serang? Terus gimana kalian mengimprove kekurangan itu di Kota Serang? Farah dulu. Oke. Idenya pasti bagus. Saya yakin. Ide kalian bagus, apalagi menyatu bareng, wah makin bombastis sih pasti. Keren. Mungkin untuk overall untuk destinasi wisata sebetulnya sudah sangat menarik ya Kak ya. Cuma memang ada beberapa yang dapat kami highlight. Seperti contohnya pembuangan sampah. Oh ya. Let's say even though di provide pembuangan sampah, tapi masih banyak sekali nih teman-teman sampah-sampah yang berada di tempat yang tidak seharusnya. Itu the first one. And continue itu seperti kamar mandi. Oh iya. Mungkin kamar mandi menurut beberapa orang itu merupakan hal sepele, oh cuma kamar mandi or something, but it's not. Kenapa? Karena kamar mandi itu merupakan, menurut aku ya, apalagi sebagai perempuan, kamar mandi yang bersih itu sangat amat krusial, seperti itu. Nah jadi harapan aku hal-hal kecil dalam destinasi wisata di Kota Serang itu bisa lebih diperhatikan kebersihannya, seperti itu. Apakah ini nyambung juga nih ntar sama proker kalian? Adakah prokernya? Ada. Boleh di-spill kah ke Tribuners atau masih rahasia nih kayaknya? Mungkin saya bisa spill beberapa, Oke. dan sisanya kita akan mengimprovisasi Ya, sebuah proker ya, kita. agree. Lagi kita mau proker kita sebuah hal yang impactful ya untuk masyarakat Kota Serang juga, membantu pemerintah. Dan di Satpora kita ada proker dari 2 teman kita yaitu Adit dan Raka, shout out to them. Itu mereka memang fokusnya di kebersihan lingkungan. Oke, jadi mungkin lebih diperhatikan lagi ya soal sampah-sampah nih yang buang Betul. sembarangan gitu, Betul. lebih di manage lagi gitu. Betul. Oke, nah terus mungkin Tribuners banyak yang kepo nih, dapat hadiah apa aja sih? Nih menang nih Kang Dong, dapat hadiah apa aja sih? Dengar-dengar dapat kambing ya kalian? Gimana ceritanya? You can Bisa go dapat first Kang Raffi. hadiah yang Explain everything. nggak disangka-sangka pokoknya. Oke, napas dulu bentar ya. Ini shock Mau banget. minum dulu boleh? Disilakan, Boleh. disilakan. Ini shock soalnya. Tiba-tiba ditanyain hadiah kan bingung ya jawabnya ya, kan confidential soalnya. Iya. Untuk hadiah sendiri, cash, beberapa cash ada, kambing juga alhamdulillah ada. Saya bingung tuh kambing mau saya apain, saya bingung ternak atau mikirin kalian misalnya makan bareng-bareng sama Kang Dong. Ada pun 1 buah laptop Iya. gitu. Oke, terus Gitu. ada nggak sih dapat fasilitas gratis kayak menginap di hotel ini 1 tahun gratis atau perjalanan gratis? Kita kalau nggak salah ada paket Dufan sama Jogja juga. Betul sekali Kang Raffi. Kalian harus pergi barengan nih? Apa boleh sendiri-sendiri? Barengan. Oh harus barengan ya, tetap ya iya. couple ya kalian ya. Partner, Partner. we're Partner. partners. Ya. Terus aku mau nanya tentang karantina nih. Gimana sih cara kalian get along satu sama lain? Karena kan kalian awalnya emang bener-bener asing ya. Betul. Diambil dari individu-individu digabungin di satu tempat. Betul. Gimana get along-nya di masa karantina itu? Jadi kalau saya pribadi, saya itu udah trying to make friends pas pra-karantina. Jadi strategi itu pas pra-karantina, itu udah coba ngobrol sama orang, bertemu dengan teman baru, ngobrol segala macamnya. Adapun beberapa finalis-finalis yang saya sudah kenal lebih dulu sebelum memasuki Kang Nong. Di situ kita berbaur lagi. Nah, saat karantina, we just basically deepen more connection saja. So when di pra karantina we talk about easy stuff, something like
very much easy to be discussed, like what do you like, where do you go when you're on your free time, nongkrong di mana, bla bla bla. Tapi pas kalau udah karantina tuh ya we go deeper aja, Yeah. kita deep talk segala macam, terus we share each other insight kayak tadi catatannya gimana sih, belajar bareng yuk, kira-kira ntar pertanyaan di grand final apa aja ya, bla 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 bla. That's how we get along. MBTI extrovert. Ambivert sih. Saya ambivert. Oh ya, jadi ada momen kadang introvert, ada momen kadang emang harus extrovert gitu. Exactly. Ya. Bener banget. Depends ya. Depends. Kalau udah habis baterai saya bisa diem aja kayak gitu. Udah capek, udah Udah lelah. capek, udah diem dulu. Udah diem dulu aja harus ya. Kalau Nong Farah gimana? Gimana cara berbaur selama masa karantina? Because at the beginning, aku tuh udah tahu we have the same goals, we have the same purpose. Jadi gimana caranya we can make a good communication. Karena apa? Karena kami akan bekerja sama selama 2 tahun ke depan. So that's why aku dan teman-temanku mulai membicarakan ke depannya kita bakal kayak gimana nih. Kemudian juga nanti setelah grand final, what's going to happen to us. Kemudian juga more likely easy conversation aja dulu sih Kak di awalnya. Ya, ditambah ketika karantina, kami kan menginap Kak kebetulan. Oh, iya. Dan it took 2 malam dan 3 hari. Dan menurut aku itu salah satu cara yang sangat-sangat efektif untuk aku dan angkatanku bonding ya kan Kang? Betul. Gitu. Oke, jadi momen hangat juga ya Betul, sebelum betul. finalnya. Finalnya di mana sih kemarin? Kalau boleh tahu kalian, Kang Nong ini? Di Radar Banten. Di Radar Banten tanggal 29 November ya. kalau nggak salah. 2025. Puncaknya itu. Puncaknya. Oke, nah terus kalau misalkan bisa gini, bisa definisiin kalian di cuma 3 kata. Kang Raffi, 3 kata. Kang Raffi ini seperti apa orangnya? Strategist. Oh, mungkin Indonesia biar teman-teman Tribuners lebih Oke. mantap kan? Kayaknya strategis tuh nggak jauh beda ya. Strategis, Oke. strategis, oportunis, Oh, kapitalis. kapitalis. Oke. Nong, 3 kata Nong? Hardworking, pekerja keras, let's say. 2 kata ya itu ya Nong? Ayo lo, ayo It can lo. be considered as one word. Oh, iya. And then ambitious. Ambitious. Kayak mau di Ayunda ya? Iya, more likely Iya, seperti iya. mau di Ayunda. Iya. And the last word would be optimistic. Oke. Keren ya, semua positif semua. Nah, terus tadi kapitalis. Kang, gimana cara bagi waktu nih? Ya. Menjadi Kang dan juga merintis bisnis. Bukan merintis ya, bahkan bisnisnya udah berkembang pesat ya. Gimana Kang cara bagi waktunya? Tentu kadang saya mengorbankan waktu bersosial, waktu beristirahat. Jadi let's say, ini juga kayaknya teman-teman Kang Nong udah mulai ngeliat saya asli gimana. Karena kayak tengah malam udah di chat sama saya, tengah malam atau enggak bagaimana saya kerja tuh agak satset gitu loh. Kok udah ngebahas ini Iya, gitu. iya. Dan bagi waktunya memang harus sangat amat hati-hati karena gimana caranya, let's say saya udah ngeluangin waktu buat yang ini, jangan sampai saya extra time karena harus ada yang dikerjain lagi. Jadi ada consideration-nya adalah harus ada yang dikorbanin aja sih. Entah itu social life, entah itu waktu istirahat. Karena teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mau beli barang tanpa lihat harga, kita harus bisa kerja tanpa lihat waktu. Oh, ini reminder That's a good juga sih buat one. saya. That's a good one. Jadi saya harus kerja tanpa ngelihat waktu ya kalau ini. Aduh. Wah, berarti ini podcastnya bisa ditambah jadi 1 minggu. Yuk kita nggak usah tidur yuk. Nggak usah tidur. Kopi 1 liter. Kok bisa tenang aman. Waduh. Gimana cara Nong Farah? Karena Nong Farah ini kan mahasiswi ya, mahasiswi Betul, fakultas teknik. teknik. Kayak gimana sih bagi waktunya? Sebetulnya alhamdulillah sekarang dikarenakan aku udah semester 7 nih Kak. Kebetulan aku tidak sepadat itu. Karena fokusku di sini skripsi, more likely sempro, seminar proposal bab 1 sampai 3. Jadi I think it makes me easier untuk membagi waktu. Kapan aku harus ada untuk Kang Nong, kapan aku ada untuk menyelesaikan studiku. Tapi memang benar apa yang sudah Kang Raffi katakan, yaitu harus ada yang dikorbankan. Dan aku rasa ya yang bisa aku korbankan itu tidurku gitu. But it's worth it.
itu worth it. Jadi no worries lah ya. No worries, Kayak no worries. hal-hal kayak gitu masih bisa dihandle. Betul masih bisa. Masih muda juga kan? Masih Iya, mudah betul. juga ya, Masih ya. muda. Bukan yang sampai kalian harus Oh. sampai stres gitu menjalaninnya. Oke, nah terus dengar-dengar 2 tahun lagi kalian bakal maju di Kangnong, Banten. Betul. Nah, ada nggak sih persiapannya dari sekarang yang oh iya ntar di Kangnong aku harus lebih baik lagi saat speech atau saat nari atau gimana Kang? Kalau saya pribadi sih, saya sudah mencoba untuk mengontekkan beberapa kangnong dari daerah yang berbeda juga. Ini bocoran strategi saya nih, ya. Saya buka. Saya udah bilang ke Farah juga kita bakal melakukan silaturahim ke Kangnong Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Tangerang Raya segala macam. Dan ini tidak hanya kita menjalin silaturahim, tapi kita juga bisa melakukan langkah strategis gimana caranya untuk bisa mengetahui informasi yang mereka dapatkan, kita serap, kita pelajari, kita posisikan diri kita sebagai Kang Danong Kota Serang, bagaimana cara nge-advance diri kita naik ke Kangnong Banten. Karena saingannya kan nggak jauh-jauh dari kita. Betul. Jadi ini dengan kata lain mengadaptasi gitu ya, mengadaptasi dikit-dikit gitu. Betul sekali. Oke, benar-benar keren banget sih. Diplomasi sekali. Diplomasi sekali, taktiknya keren. Terus gimana Nong Farah? Tentunya pasti banyak sekali ya Kang PR kita Banyak sekali. sebelum nanti akhirnya kita naik nih Kak ke Kangnong Banten. Karena kan ketika kita naik Kangnong Banten, wawasan yang kita perlu tahu bukan cuma sekedar di Serang aja Kak. Oh iya benar. Tapi kita harus tahu di Kabupaten Serang, kemudian kita harus tahu di Cilegon, di Tangerang. Iya, jadi kita harus menguasai itu semua dan it takes time. Dan juga terlepas daripada kota-kota, kita pun harus tahu nih destinasi wisata apa aja yang ada di Provinsi Banten. Seperti itu. Dan itu banyak banget pastinya ya Kang Raffi. Pelan-pelan ya sambil menjalani proker, sambil prepare juga nih kalian persiapannya untuk maju nanti. Oke, nah tapi misalnya nggak di Kangnong, kalian sekarang membayangkan diri kalian nih lagi di mana, lagi apa, mengerjakan apa sekarang nih? Mungkin sekarang bayangan saya kalau misalnya di Kangnong adalah merintis bisnis yang lain. Oke. Di luar bisnis yang tadi diomongin ini. Betul. Menambah bisnis. Menambah bisnis. Keren banget. Jadi emang jiwanya bisnis banget gitu Emang ya. jiwanya suka uang aja. Sama kita. Benar sama ya? Sama kita. Sama berarti gimana? Kalau Nong Farah suka uang juga? Suka. Oh, kita tentu. semua. Kita semua suka uang. Iya. Ya kalau aku akan fokus ke skripsiku terlebih dahulu. Yes. Iya, jika aku tidak Biar mengikuti jejaknya Kang ya. betul, pembisnis biar cepat jadi pembisnis juga seperti Kang Raffi seperti itu. Nah terakhir deh, pesan kalian nih, pesan dan harapan kalian untuk anak muda di Serang yang pengen juga ikut Kangnong Banten tuh seperti apa? Kangnong Kota Serang? Kangnong Kota Serang ya, seperti apa? Dari Farah dulu silahkan. Pesannya dari aku, jangan takut untuk mencoba. Get out of your comfort zone because if you don't, you never find out what's waiting for you out there. Intinya persiapkan materi, persiapkan bagaimana attitude yang seharusnya, persiapkan the way you dress, dan persiapkan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan pariwisata apa saja yang ada di Kota Serang. Intinya jangan takut untuk mencoba. Oke. Kalau dari saya pribadi, ini adalah sebuah mindset yang saya terapkan untuk diri saya sendiri. Ladies and gentlemen, cara kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu adalah untuk memaksimalkan semua potensi yang kita punya. Benar apa kata Nong Farah tadi, jangan dulu takut, kita tidak tahu akhirnya seperti apa, mulai aja dulu, persiapkan semuanya, and do your best. You only live once, so bring up to your true and your own potentials. Jangan hanya bikin diri kamu bangga, orang tua bangga, tapi bikin Tuhan juga bangga. Oh, keren banget. Gitu. Keren banget kalian berdua nih emang menginspirasi banget, nggak cuma ke Tribuners, ke aku juga loh. Aku banyak banget belajar nih dari mereka, dari adik-adik ini yang nggak cuma berbakat, smart, tapi juga berwawasan luas. Oke, Kak Raffi, Nong Farah, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan kapok untuk podcast di Tribun. Nah, semoga kisah kalian berdua ini banyak menginspirasi ya buat teman-teman Tribuners di sana yang pengen juga mengikuti jejak kalian. Dan semoga kalian juga sukses terus nih. Amin. Selama 2 tahun menjabat ya, sampai ke Kangnong Banten. Semoga nanti Kangnong Bantennya juga sukses selalu. Amin. Oke. Nah, Tribuners, kita sudah ada di penghujung podcast nih. Semoga tadi juga memberikan banyak informasi, nggak cuma tentang Kangnong, tapi Kang Raffi cerita tentang kehidupannya selama di Jepang. Nah, terus
Nong Farah juga cerita tentang duta-duta kampusnya. Siapa tahu ada yang mau juga bisa langsung dipraktekin. Oke, Tribuners, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.